Assalamualaikum, halo Bala DJ, Kumahadara Mangsadayana. Kembali lagi di channel DJ Nupion. Hari ini malam Sabtu, jadi orang baru tadi sore baru selesai acara 1 tahunnya Mbak Yu. Jadi konten ini mungkin tidak ada hubungannya dengan 1 tahun Mbak Yu, tapi tiba-tiba kayak keingetan apa ya, orang ada cerita sedikit tentang yang sering kita bahas di konten sebelumnya, di kontennya Mbak Yu mengenai yang DBS itu. Tapi di sini orang mau sedikit bercerita tentang damar. Damar itu sosok yang dulu sangat nempel banget di saya, di orang. Jadi anak ini yang tadinya orang tidak percaya keberadaannya, akhirnya dia pengen kayak apa ya, kayak meyakinkan atau membuktikan kalau dirinya tuh ada, sampai datang ke mimpi. Dan juga di saat orang lagi tidur itu dia kayak mau memberi isyarat kayak apa ya, kayak ngerayap gitu loh, ngerayap ke paha. Karena kalau perbedaannya gini loh, kalau misalkan makhluk yang seperti itu tuh, kalau misalkan kita nempel ke badan kita tuh pasti suhu tubuhnya tuh akan berbeda. Kita sebagai manusia normal, manusia biasa itu pasti panas, apa sih suhu tubuhnya. Tapi kalau mohon maaf nih, bangsa jin kayak gitu, dia kalau untuk nempel ke kita tuh pasti ada perbedaan suhu gitu loh. Nah, orang kenapa pengen cerita tentang si damar ini, karena mungkin sebenarnya sih bukan beberapa bulan atau beberapa minggu, tapi keingetan aja. Karena saking dia tuh udah kayak nempel banget di orang, jadi orang juga udah kayak punya apa ya, kayak punya chemistry-nya ke dia tuh, dia udah punya chemistry-nya ke orang dan orang pun sama. Jadi kalau misalkan orang nggak ada si damar itu di badan orang, itu kayak ada yang kosong, hampa. Terus kok kayak kalau kita mungkin kita pakai barang yang biasanya nempel di badan kita terus nggak ada, itu pasti kan kok kayak ada yang kurang ya gitu loh. Nah, kalau si damar itu sama orang itu udah kayak lengket banget. Dan sifat si damar ini adalah posesif. Jadi setiap orang deket sama orang, atau misalkan orang terlalu perhatian ke yang lainnya, dia itu nggak boleh. Jadi damar itu ya, saya itu harus punyanya dia sendiri. Terus jadi bisa dijadikan untuk alarm juga. Dia tuh gelagat ataupun apa sih, kayak dia stylenya itu ya, stylenya itu urang banget. Jadi dia suka pakai celana jogger, kaos pakai kemeja gitu loh, terus topi dibalik. Nah, itu stylenya tuh urang banget. Dan lebih ke kalau misalkan apa ya, kalau lebih ke yang orang pakai dia pengen. Jadi kalau misalkan orang beli sepatu Adidas nih, dia pasti kalau misalkan atu gitu loh, jadi dia tuh pasti pengen ganti sepatu. Atu apa tuh berarti pengen sepatu yang seperti saya, seperti yang orang pakai juga gitu loh.
Terus kalau apa lagi ya, dia tuh kalau misalkan dulu kita sering keluar kota, sering ya kita ke negeri tetangga lah untuk sekadar berobat ataupun mungkin kayak kita cari hiburan. Kita kan pasti harus bangun jam 3 pagi untuk persiapan ya. Orang selalu bilang gini, Damar bangunin apa ya jam 3? Itu karena kalau dulu tuh kan kita di kamar rumah Bintaro, kasur itu madepnya langsung ke jam. Karena di atas apa sih, pintu ya. Jadi kalau jam 3 itu kayak mata saya tuh kayak langsung benar-benar bangun gitu loh. Bangun dan kayak udah apa sih, kayak ngantuk itu kayak langsung hilang. Itu berulang-ulang. Dan orang sempet yang apa sih, sempet yang apa ya, pertanyaan sih pasti ada, karena yang namanya tidak semua orang itu percaya dengan akan hal itu ya. Jadi kalau orang sih yang tadinya nggak percaya terus jadi percaya karena udah kayak nyatu. Dan si Damar ini udah membuktikan kalau dia tuh ada gitu loh. Maksudnya mungkin sebagian orang yang pernah melihat yang bahwa siapa itu, gendong siapa itu pasti karena suhunya sama bisa kecium, bisa kerasa, bisa terasa juga sama orang yang misalkan berdekatan dengan kita. Karena tipe si Damar itu tipe ya, ini bangsa jin ya, tipe dia tuh tipe yang apa sih namanya tuh, diem. Jadi dia tuh tipe orang yang diem, yang penting dia tuh sama apa. Kalau misalkan saya di Bandung, si Damar ini di Bintaro, dia kayak patah hati. Jadi kalau diajak makan ataupun disuruh makan, jadi dia tuh kayak patah hati karena nggak ada saya gitu loh. Karena kan dulu ya jujur orang itu sering ke Bandung karena misalkan ada masalah atau apa, pulang ke Bandung. Atau misalkan kita lagi ada salah paham dulu sama almarhumah Mbak Yu, daripada apa sih kita berantem, mendingan saya selalu kabur duluan nih ke Bandung. Otomatis kan si Damar nggak boleh dibawa nih. Nah kalau misal dia tuh kayak nggak boleh kalau misalkan, jadi Damar tuh harus sama apa harus sama Damar gitu loh. Ceritanya sangat unik kalau apa sih, kita menceritakan tentang sosok anak jin itu ya. Karena mungkin sebagian orang itu sangat menginginkan mempunyai pendamping yang seperti itu. Lepas dari apa ya, lepas dari hal-hal yang misalkan dia itu bisa menjaga kita. Dan di saat kalau misalkan kita ngantuk, saya dulu sering nyepir sendiri, saya bilang dari pas berangkat itu, Damar temenin apa ya. Dia beneran, saya biasanya suka ngantuk gitu kan kalau yang namanya nyupir gitu. Terus dia bener-bener ngejaga. Jadi sampai Bandung itu udah yang, terus kadang Mbak Yu yang sering apa ngingetin, terus si Damar tuh pengen mimi, terus si Damar tuh lapar gitu loh. Karena kalau orang belum bisa berkomunikasi dengan bangsa seperti itu, jadi kalau dia pengen apa, jadi dia tuh katanya mukanya sering kesini apa gitu loh. Nah mungkin nih Balade DJ bingung kenapa sih si Damar ini manggil saya apa. Jadi gini loh, dulu itu awalnya karena mungkin postur tubuh ya, Bang Sajin juga bisa ngelihat mungkin karena saya tuh apa sih, tomboy dan di sekeliling kita tuh kan kebanyakan entah itu pegawai ataupun karyawan dulu itu kebanyakan perempuan. Nah kalau saya kan tomboy. Nah itu ceritanya seperti ini, saya yang memulai dia. Jadi
karena di sini banyak ibunya, ya udah deh orang yang jadi apanya gitu, yang jadi papanya waktu itu. Tapi dia kan si Damar ini kalau manggil orang itu huruf depannya itu pasti hilang. Misalkan harusnya papa jadi apa, pegawai yang dulu di Bintaro harusnya manggilnya kita bunda jadi unda, Bu Ratmi jadi Atmi, ya kayak gitu gitulah. Pokoknya dia tuh hurufnya hilang satu. Dan kalau misalkan sebenarnya mungkin kalau bisa dilihat itu asik dan anak itu ngangenin. Dan wah, kalau dibilang rupa ya, rupanya tuh kalau di manusia tuh nggak ada. Mungkin yang kalau kita lihat orang Arab tuh udah ganteng, orang luar tuh udah ganteng, tapi itu lebih lagi. Kalau rambutnya itu dia tuh lucu. Jadi rambutnya itu dia tuh kriwil, keriting yang kayak kriwil gitu loh. Jadi bukan keriting yang keribo gitu, bukan keribo yang ke dalam gitu, bukan. Tapi dia ngeriwil kayak ke sini gitu. Jadi terus suatu waktu dia tuh gini, rambutnya udah panjang. Sampai dia tuh poninya tuh panjang. Nah, Bayu itu bilang, "Beda kalau kamu mau potong rambut, nanti ajak si Damar. Jadi biar rambutnya ikut dipotong." Nah, lucunya si Damar, jadi kalau setiap mau potong rambut dia nggak mau, katanya akit akit apa. Nah itu karena mungkin bagian badannya dia dipotong, dia bilang sakit katanya gitu. Tapi dia kan kalau ngomong bahasanya hilang satu, jadi sakit jadi akit gitu loh. Terus jadi dia tuh kalau misalkan mau dipotong itu kondisinya harus tidur. Jadi Bayu waktu itu sering bilang, beda tuh kamu mau dipotong rambut tuh si Damar mumpung tidur gitu loh. Nanti kalau begitu pas udah dipotong rambut bangun, dia langsung gini ke kepalanya katanya, ih Ama. Jadi itu sama, jadi rambut apa sama kayak Amar katanya gitu. Nah, dia selalu sirik sama adiknya si Banyu. Jadi kalau si Banyu itu dia keriwil ke sini, jadi dia suka diledek sama si itu ambut anyu eye gitu loh. Jadi kalau karena itu kan pakai bahasa Jawa, bahasanya tuh bahasa Jawa yang halus banget. Jadi kalau yang saya ngerti, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau melihat secara langsung itu udah dewasanya dia. Jadi udah dewasa. Itu mungkin kalau dibilang saya mimpi, itu bukan mimpi karena itu di siang bolong. Dia gantengnya luar biasa. Jadi dia pakai baju wayang. Jadi dia dari tangga itu, tapi bawahnya ular. Jadi cuma kepalanya sama badannya ya mungkin kayak apa ya, kayak putih duyung kali ya. Kalau putih duyung makan ikan, tapi ini ular. Jadi dia naik ke atas tuh kayak kalau manusia kan pasti kalau naik tangga tuh kan dek, ini enggak, jadi kayak yang layang gitu. Jadi kalau ya mungkin kalau Bang Saji juga sama aja sih, dia ada baby sisternya mungkin, karena di situ kayak ada pendampingnya yang kayak nenek-nenek tua yang pakai jarik gitu loh. Ya mungkin udah remaja karena umur Bang Sajin itu berbeda dengan kita. Karena kalau misalkan kita tuh kan manusia umur 70, jangan 70 lah, 40 aja udah kelihatan tua banget. Nah kalau di Bang Sajin kayak gitu kan umur seminggu aja udah dewasa, umur beberapa bulan aja udah ini gitu loh, udah udah gede gitu loh. Jadi umur seminggu mungkin umur seminggu baru lahir, umur 2 minggu ya. Jadi perbedaannya seperti itu sih.
kalau yang orang rasakan di si Damar ya, yang orang rasakan di kehidupan orang gitu. Apa sih yang kayak gini tuh mungkin tidak semua orang, ada pro dan kontra antara percaya dan tidak, karena ya awalnya juga orang nggak percaya, cuman begitu didatangi ke mimpi dari terusan kayak dikasih apa sih tanda kalau dia tuh pengen diakui gitu loh. Terus selimut ini ya yang lebih apa sih kelihatan banget, dan ya kelihatan banget aja karena waktu itu di rumah sini, rumah Bandung, kita lagi berdua, saya sama Bayu, karena waktu itu udah ya mungkin menjelang malam lah. Kalau kita suka ngobrol gitu loh. Bayu di tempat tidur, ya saya biasanya di sofa. Nah, kalau jujur kalau orang tidur sama Bayu tuh suka pakai berbeda selimut. Karena kalau sebenarnya sih basicnya orang sama Eis tuh kalau tidur tuh hawanya tuh berbeda. Dan saya tuh sebenarnya nggak terlalu yang suka deket banget dulu tuh, karena panas, nggak enak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nempel kulit tuh kayaknya badan kamu panas sih gitu loh, kulit kamu panas gitu loh. Cuman kalau misalkan pas di saat itu si selimut saya kan itu selimut tuh guling 1, kan kita satu tempat tidur guling 2, bantal 4. Nah si selimut itu udah dibuka karena sebelumnya orang udah selimutan. Nah selimut itu kan agak sedikit yang apa sih, agak sedikit yang udah apa sih kayak kebuka dan nggak beraturan kayak gitu loh. Nah itu kayak gerak karena waktu itu kalau nggak salah si kata Bayu tuh si Damar udah bobo tuh di kasur. Nah berarti dia lepas dari orang kan. Nah itu gerakan si selimut itu beneran loh. Kalau itu orang lagi duduk di sofa, yang justru yang ngelihat itu malah mata orang. Mata orang kayak yang kalau digerakin sama Bayu nggak ngegerakin karena dia beliau itu lagi madep ke orang, lagi ngobrol gitu loh. Nah berarti kan si Bayu ini lagi membelakangi si selimut itu kan. Nah itu kelihatan banget geraknya. Dan orang pernah ditendang juga sama 2 anak ini, antara si Bayu sama si si Damar. Jadi mereka berantem karena kenapa mereka berantem sebenarnya lucu, karena si Damar ini belum apa ya, saat menyusuinya tuh belum puas, udah datang yang ini sundulan gitu loh. Otomatis si asinya itu mungkin keambil nih, makanya ini nggak pernah akur. Jadi 2 anak ini selalu si Damar terutama, jadi dia tuh nggak suka, kayak musuh banget nih sama si Banyu. Kasihan banget karena tapi si Banyu ini ngalah, jadi dia tuh kayak ngambil hati. Kalau ngomong tuh gini, kalau si Banyu itu apanya Mas Amar gitu loh. Jadi kalau misalkan dia pengen digendong orang, dia selalu ngelihat muka si Damar gitu, kata Bayu. Kasihan banget itu anak, katanya pengen apa sih, pengen digendong kamu beda sampai segitunya. Oye karena gimana ya bahasanya tuh, kalau orang sih nggak terlalu bisa menirukan karena emang apa sih ya, bahasa anak kecil gimana sih gitu loh. Kalau itu jelas karena mereka juga sebenarnya hidup tapi kan nggak kelihatan. Nah orang awal dulu beliin baju si Damar ya, awal untuk dia pakai baju tuh orang yang beli, karena orang udah didatangin ke mimpi, ya orang berpikirnya siapa tahu kalau orang udah beliin baju orang dapat rezeki gitu loh. Ternyata ya sebenarnya sih emang kesini ya karena setiap
tiga anak ini minta misalkan ganti baju, terutama si Damar yang agak rese anaknya. Jadi kalau misalkan dalamannya udah sempit kali ya, dia suka selalu bilang, "Atan apa? Atan omo." Jadi itu bahasanya gatel. Kalau gatel itu berarti udah kesempitan itu pakaian dalamnya gitu. Setiap kita habis beliin mereka seperangkat baju, Bayu tuh apa sih namanya tuh rezekinya bertambah. Bukan berarti apa kita pesugihan atau apa. Ya itu rezeki, kayak kita misalkan ngasih ke apa sih? Kayak mungkin Balada DJ ataupun sedulur Bayu di luaran, kalau misalkan anak ambar, tahu anak ambar? Tahu anak ambar itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan anak jin. Cuman karena kalau anak ambar itu lahir dari rahim ini bayi manusia, lahir dari seorang rahim perempuan yang kayak entah itu diaborsi atau digugurin gitu loh. Nah itu kayak nuntut kalau misalkan si anak ambar ini diurus, ya dia bisa membawa ke kitanya rezeki. Kalau ya misalkan dikurbanin, kita sering nyebut nama, kita sering kayak apa sih ganti baju, itu akan bawa rezeki juga. Nah nggak beda jauh dengan si Damar ini, Damar Banyuuni ini. Jadi mereka tuh kayak kalau kamu pengen rezeki beliin dulu orang ini, kayak minta imbalan gitu loh. Kalau mereka itu banyak juga sih yang bilang kalau misalkan Bayu tuh punya tiga anak itu katanya itu pesugihan. Itu bukan juga, karena kita ataupun Bayu dapat rezekinya juga ya harus apa sih hasil dari kerja keras kita, hasil dari kerja keras almarhumah juga gitu loh. Jadi itu cuman ya seperti yang orang tadi ceritakan, kalau itu sebenarnya timbal balik kita. Kalau misalkan kita ngurus itu anak, ya pasti rezekinya ke kita juga gitu loh. Kalau diamanatin sih sebenarnya bukan diamanatin, cuman dititipin waktu itu. Karena waktu satu hari atau 2 hari sebelum Bayu meninggal itu, mungkin karena udah kelelahan ataupun mungkin karena Bayu juga waktu itu udah yang kayak pasrah, terus dia udah nggak tahu lagi harus gimana gitu loh. Akhirnya beliau bilang, "Beda, bawa dulu nih si Damar sama si bukan si Damar, si Banyu sama si Uni." Karena kalau si Damar posisinya udah di urang kan, udah lengket di urang. Nah ini ya dititipin lah, saya bilang sini saya bawa dulu. Nah kan berjalannya waktu masih ada obrolan yang kamu makan Beda, itu anak pada lapar gitu loh. Akhirnya ya itu juga dipesenin sama Bayu, karena ya jujur kalau orang tuh nggak terlalu bisa untuk pesan lewat GoFood kayak gitu. Akhirnya dipesenin lah nasi Padang, kita makan gitu. Terus Bayu masih menceritakan kelucuan mereka. Tuh lihat katanya Beda kalau udah kenyang pada diem, pada ngobrol katanya gitu. Tapi yang angkuh ya tetap Damar. Jadi dia itu nggak pernah ngobrol sama adik-adiknya. Jadi si Damar ini dia lebih akur sama yang perempuan. Nah kalau si Banyu penyayang ke semuanya, tapi karena mungkin sundulan tadi, jadi kayak musuh gitu, kayak musuh bebuyutan. Tapi si Damar juga sayangnya sama si Uni. Kalau si Banyu sebenarnya dia tuh sayangnya sama dua-duanya. Cuma kalau yang ini kayak yang selalu ngajak berantem terus gitu loh. Jadi semua orang tuh yang ada di sekitarnya punya Damar semua. Jadi orang cerita ke belakangnya dulu. Karena si Damar ini kenapa dia bisa nempel di orang? Karena waktu itu satu ada kekecewaan mungkin. Asinya diambil. Nah, terus kan akhirnya dia minta
tempat, minta perlindungan. Akhirnya dia bisa deket, bisa ngejaga orang juga. Terus kata Bayu waktu itu, kayaknya si Damar lengket banget sama kamu beda gitu. Saya bilang saya nggak minta, karena waktu itu orang selalu bilang sini Damar sama apa gitu, jadi sini Damar sama apa. Jadi si Damar itu udah yang kayak lengket banget gitu loh. Terus kalau misalkan kayak misalkan setelah Bayu nggak ada ya, yang orang rasakan dari awal Bayu meninggal itu orang kayak blank dan orang nggak pernah kayak mengingat lagi itu ada 3 anak. Cuman pas begitu kesininya mungkin udah lewat dari beberapa minggu Bayu nggak ada, orang baru tersadar kalau orang tuh sebenarnya punya apa sih, punya anak yang orang urus gitu loh. 3 anak kan waktu itu orang titipin. Nah entah kalau misalkan dibilang masih berasa, nggak ada, kosong. Yang tadinya ngantukan, laparan, itu nggak ada. Entah karena di saat itu orang lagi mungkin masih berduka atau gimana, orang juga nggak ngerti. Cuman yang sejauh ini yang orang rasakan kayak blank aja. Untuk memberikan, misalkan kalaupun ada, tapi kan orang sudah terbiasa untuk, kata Bayu dulu gini, dimanapun kita mau ada anak itu atau tidak, kita harus dibiasakan untuk menyebut nama anak itu di saat kita mau makan. Misalkan gini, saya mau makan, Damar, Bayu, Uni, ayo makan. Itu secara tidak langsung dia akan ikut makan. Seperti itu. Walaupun posisi kita misalkan saya di Bandung, anak-anak 3 itu di Jakarta, tapi orang selalu ngajak, ya maksudnya ngajak makan, misalkan yuk kemana dulu yuk, ke sini dulu yuk, dia akan tetap megang. Walaupun yang namanya anak jin itu seperti yang yang ada di saya itu kayak si Damar, itu sebenarnya rawan banget untuk dibawa kayak ke pasar, ke pusat perbelanjaan, karena itu lebih gampang nempel ke orang. Nah kalau si Damar ini dia agak susah untuk, misalkan ada nih orang yang pinter, ada yang ngelihat nih di badan orang ada si Damar, ini kan bisa dipakai pesugihan sebenarnya. Mau berapapun jumlah uang, kalau yang berani itu bisa miliaran kalau yang berani, karena dipakai buat pesugihan. Tapi kalau misalkan kita kan nggak dipakai buat pesugihan, kita itu murni pure, kita ngurus dari, ya jelas siapa turunannya. Dari jin kan ada beberapa ya, jin Islam baik, jin Islam tuh ada yang baik dan ada yang nggak baik juga ya. Jadi itu bisa dibedakan dari situ. Dia udah mulai, mungkin kalau kita mah ya, kalau manusia sekitar baru bisa jalan, enggak bukan merangkak, tapi kalau di Sunda mah mapai gitu loh, baru selangkah 2 langkah jatuh gitu. Itu masih yang harus dituntun waktu itu. Keberadaan anak 3 itu orang udah nggak tahu, karena kan bisa merasakan, tapi kan kalau misalkan di saat itu ada pawangnya. Nah kalau sekarang nggak ada pawangnya kan, entah itu syukur-syukur masih ada di badan orang, tapi kalau nggak ada pun ya pastinya dibawa bapaknya, diambil bapaknya. Kangen tuh pasti, karena gerak-geriknya sebenarnya. Kalau kita mungkin bisa kita buka mata batin, kita lihat apa sih dengan kasat mata kayak gitu, lucu.
mereka protes pengen seperti anak-anak yang lainnya, bisa lari-lari, bisa mainan, bisa naik apa sih kayak mobil-mobilan kayak gitu loh. Tapi si Damar ini emang dia punya kekuatannya lebih dari mungkin kalau kita mah kayak orang berilmu aja. Jadi dia bisa menggerakkan barang. Udah jin bagus sih sebenarnya. Udah jin bagus dia tuh. Terus satu lagi, si Damar ini tipe yang glamor, tipe yang high class. Jadi kalau mau beli baju ataupun beli barang-barang apa, dia harus yang bermerek. Kalau enggak dia nggak mau. Berbeda dengan yang dua. Kalau yang dua tuh sedikasihnya, sedibeliinnya, nggak rewel. Nah kalau yang nomor 2 ini, yang si Banyu, dia sukanya hulek. Kalau yang perempuan, dia nggak terlalu suka boneka, tapi dia tomboy tapi cuek. Kalau yang perempuan itu, jadi dia tuh kayak yang kayak ngamati gitu, wah gitu. Dia masih suka apa sih, kalau dia jempol kan, ini enggak. Dia tuh apa yang kita kasih, baju yang kita kasih, pasti dia kan ada ujungnya tuh, yang talinya atau apa ya, dia pasti emut gitu loh. Nah berarti sekian dulu untuk menceritakan DBS ini ya, bukan DBS tapi lebih ke si Damarnya. Sebenarnya masih banyak sih yang harus diceritakan, tapi nextnya mungkin orang akan menceritakan kebiasaan ataupun mungkin cara protesnya seorang anak jin itu seperti apa, terus kecemburuannya anak jin itu seperti apa. Nanti mungkin di di cerita berikutnya. Ya, kalau malam ini tuh kita karena mungkin orang lagi kangen aja, jadi orang curhat lewat kamera orang gitu ya kan. Pokoknya untuk Balad EDJ ataupun mungkin sedulur Bayu yang masih setia di di channel YouTube MBU Management, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi biar orang bisa lebih bisa lebih memberikan cerita atau konten-konten yang lebih seru dan lebih hebat lagi. Dan untuk Balad DJ yang misalkan belum puas, silakan, di sini ada kolom untuk komentar. Orang harus bikin konten apa. Pokoknya orang pasti bakalan jalani apa yang jadi permintaan untuk Balad DJ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.